Yang penting tinggal kita pengisian gitu. Yang penting menghidupkan suasana itu. Mau pakai apa saja di atas panggung rame gitu ya. Itu saja, nggak masalah. Oke, next Gus Luki dari Ahmad Sodikin. Pengalaman pahit dan pengalaman paling terkesan di dunia hiburan dangdut. Pasti punya dong. Pengalaman pahit saya itu pada waktu Tunilan Mas ya. Tunilan itu dari gedung ke gedung itu. Pahitnya itu kadang-kadang sudah publikasi, saya publikasi jam 5 atau mendung hujan tadi main. Udah keliling-keliling ya. Sudah keliling, terus lagi pada waktu itu hujan. Akhirnya pindah daerah, kira-kira Muhammad di Jepara, pindah di Nonggo, di Jepara kedatangan Ludruk, nggak bisa main. Main yang pertama, panggung roboh pernah saya alami. Jadi tidak jadi main lah. Iya pada waktu itu memang kita itu nggak ada sewa, jadi sama-sama musisi, sama-sama ngetik no panggung bareng-bareng, noto sound gitu. Udah waktunya publikasi, ya nyewa speaker, nyewa mobil untuk publikasi, ledang keliling itu. Ternyata malam main panggungnya roboh, besok betulin lagi. Nggak dapat gaji. Iya karena tapi seneng karena kita mau memang namanya dulu perjuangan, jadi jarang kita namanya, makanya kenapa dulu dangdut ada Tonilan, karena apa, nggak ada orang nambah gitu loh. Gitu ya. Kecuali pasar malam. Nah, dari ini nggak ada. Sekarang itu orang sudah menjadi banyak dangdut di Indonesia ini sudah diakui dunia, sudah mendunia. Ada orang punya hajat sekarang ya dangdut. Ya. Gitu. Enaknya zaman sekarang kan gitu. Nah, ya makanya generasi penerus ini khususnya musik dangdut ya harus kita uri-uri lah. Dangdut itu kita uri-uri. Jangan itu dukanya ya, sukanya ya sekarang sudah saya rasakan. Sukanya ya. Sekarang saya alami sekarang. Sukanya sudah ya, pokoknya ya kita sebagai seniman akhirnya itu bisa menikmati jerih payah ya selama gitu, ini. Jadi perjuangannya nggak sia-sia pada waktu itu. Biarpun waktu itu sempat dimarahi kedua orang tua. Wah iya, saya itu pernah Mas, jadi pernah Mas Corong ya. Waktu Lebaran saya itu ikut Tonilan puasa, pulang sampai rumah dibiarkan sama kakak saya, nggak diberikan apa-apa. Biasanya kan wong adik ini nganggur, aku ini tutukannya beslono, dijarke ya, saya berangkat lagi. Orang dilorohi. Nggak dilorohi. Saya berangkat sampai lagi. Segitu ya. Iya. Tapi sekarang sudah enggak ya, tentunya ya. Kakak tetap berkomunikasi. Kakak sudah enggak ada. Udah enggak ada. Dan enggak ada yang tinggal ya yang satu di Malang. Adik berarti. Kakak satu. Ayo enggak ada. Oke, tak lanjut lagi Gus Luki. Dari Gimbut Jilo. Gus Luki ini kan jadwal show-nya padat. Dari mulai awal karir sampai sekarang, Gus Luki itu show paling jauh sampai mana? Ya, saya pengalaman saya kalau show ya, saya pada waktu itu di Jakarta pernah saya itu disuruh dapat job Moreta itu punya Mega Mustika. Di mana itu di Lampung, Kota Bumi. Itu Ida Elisa pada waktu juga dia MC. Pada Ida Elisa itu dia di Kalimantan, saya nembak, yuk kan panggil aku MC aku nih Lampung ya. Oke saya siap. Pas hari lebaran saya itu di seberang pulau, nangis saya waktu takbiran saya. Nggak bisa pulang. Nggak pulang. Itu demi menghibur. Iya, karena di Kota Lampung. Iya, jadi saya satu dari pengalaman ya, saya takbiran di sana itu sendiri di ikut takbiran karena mainnya tuh malam lebaran pertama. Jadi saya juga ikut bodoh nih ketemu hotel gitu. Karena banyak orang Jawa di Kota Bumi, pernah saya alami. Itu paling jauh di NTB sama Arista, terus sama lagi nggak saya sama MC sana sama Eri Susan, pernah di sana di NTB, di Lombok. Ya kalau atur Jawa Tengah hampir semua, Tegal, Brebes sampai Pekalongan sampai Purwokerto. Ya. Kalau Jawa Tengah setiap kota udah pernah di. Tapi waktu itu kira-kira itu honornya berapa itu pertama kali? Pada waktu itu honor saya itu 7.500 sampai meningkat 15.000. Pokoknya asal tidak bisa main tuh uang makan 2.500. Kalau tidak jadi main dapat uang makan, kalau jadi main 7.500 itu tadi. Jadi saya pernah itu tahun berapa itu Gus? Itu pada tahun 8889. 8889. Ya, ya mungkin kali kalau hari ini uang segitu ya sekitar 300-an lah. Ya. Kalau
saat itu ya Gus ya, 300-250 lah kira-kira itu. Berarti pernah ya ke Nusa Tenggara Barat, Lombok, nggak pernah. Jauh banget itu Gus. Pengalaman Ya. ya. Itu masih muda, Udah keluarga saya. udah keluarga. Jadi naik kapal ya. Jadi kita itu honornya pada waktu main di NTB itu kalau nggak salah 175.000. Wah, kalau Tapi- sekarang berapa ya Gus ya? Nah di situ itu karena kita butuh apa? Ingin tahu kembali. Jadi semangat semua. Ayo Arista, angkat gitu iya, ya. di situ. Pokoknya semangat gitu. Ya, pada waktu pas ada soneta di Udus itu nonton soneta itu paginya berangkat itu. Lombok. Nah, makanya ingin kalau kita nggak kepengen tahu tanah lot, Kute, ya mungkin nggak bisa sampai sana. Kalau Nggak bisa. tidak Ada apa, event di Lombok itu tadi, itu ya itu pengalaman. memang itu membuat apa hati kita senang ya. Iya. Apapun yang Ya, terjadi di lah. Sumatera itu 11 titik, tapi baru 4 titik sudah gagal karena apa? Promotornya kecelakaan. Wah, masih ngeri-ngerinya orkes itu. Pokoknya tahun-tahun seperti itu di Sumatera itu. Wah. Pokoknya orang punya hajat belum ada ya Jarang. yang datangkan. Saya nge-MC tahun 88, 89 itu penonton tuh masih beris, masih brutal, galak ya. masih nantang orang. Ngerti aku apa ora? Ada. Nah itu terus waktu seperti itu mental Gus Luki gimana ya? Ya, saya tuh ya pada waktu Mengalah ya, Ya, pokoknya kita mengalah. memang ada yang pokoknya kita ngalah. Di atas panggung itu harus Ya, ngalah. Kita ya pernah saya tuh pada itu juga berani, tapi tak pikir-pikir juga nggak ada artinya. Kalau bisa kita sebagai seorang ketua panggung itu harus semua dengan teman. Wis dia mau bilang apa, tetap kita harus baik. Saya ameh diarep Iya. diarani piye-piye ya Iya, wis. gitu. Ben karepmu hanya kerja ku ngene ngono ya. Tapi akhirnya tapi sekarang penonton sudah beda dengan Udah dulu. beda, udah Jadi sekarang sudah banyak yang ngomong. Jadi Jepara itu paling enak lah. paling enak ya betul itu. Oke next Gus Luki. Ini dari Sasmita Nugraha. Gus Luki, karena dampak lockdown, terus apa kesibukannya Gus Luki di rumah? Nah, sekarang ini kan adanya gejolak di bumi kita tercinta ini, Indonesia, adanya virus COVID-19 ini kan pemerintah kan menganjurkan kita tetap di rumah. Nah, terus Gus Luki ini apa kegiatannya di rumah? Jadi gini, masalah lockdown ini masalah jangan sampai nggak bisa main ya. Jadi ya tadinya itu nggak pernah isah-isah, akhirnya isah-isah. Tidak pernah ngepel. Isah-isah gini masalah gini. Karena katanya cuci tangan itu harus. Oh iya gitu, harus cuci tangan. Iya cuci tangan. Ya kita kita lagi kumpul juga di rumah, bantu istri. Ya apa di Rapiin Ya makanya. rumah ya. Saya pesan dengan teman-teman kita semuanya dari musik. Kita sekarang jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena ini sudah memang Udah kendak. kehendak Allah dan sebagainya sudah kita harus bisa menerima dan harus kita syukuri. Nggak usah istilahnya menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Dari pemerintah pun juga istilahnya, ayolah kita sekarang jangan berdekatan, jangan jabat tangan, jangan bergerombol. Itu ada baik karena apa? Iya. Pemerintah itu sayang Sayang sama sayang kita. dengan rakyat sama dengan warganya. Jadi ibarat seperti ini ya, kita sebagai seorang musisi jangan mengeluh jangan gini-gini ya. Karena apa? Kira kita kehilangan uang masih bisa kita cari entah kapan. Iya betul. Tapi kalau kita tuh kehilangan nyawa, kemana kita harus mencari? Mana ya? Nah gitu loh. Jadi tujuan pemerintah itu sudah benar. Karena yang tahu dari bagaimana ini berat atau tidak kan pemerintah. Iya. Karena pemerintah itu kan yang mengurusi Betul masyarakat sekali. di seluruh Indonesia. Indonesia. Makanya kalau kita kehilangan harta benda, kehilangan apa sepeda motor, kalau kita Masih punya kita uang bisa satu. cari ya. Tapi kita kehilangan apa ini? Kehilangan job, ya kita terima. Anggaplah semua ini ujian atau cobaan dari Allah. Tetap nanti kita akan menuai hasilnya. Ya semoga kita Ya. itu dapat ujian ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa kita kuatkan Betul sekali. gitu. Nah, makanya itu. Jadi Pokoknya wes ora usah gesah. nggak usah ngerja. Yang penting awak dewi itu bersyukurlah. Alhamdulillah yang penting awak sehat. Pastinya itu. Mudah-mudahan segera kembali lagi semula. Corona Amin. segera junior tak putus kuliah agak ada di negeri kita. Semua bisa bekerja Ya. kembali seperti semula. Oke, next lanjut Gus Luki.
Ini dari Rudi Al-Fatir. Kira-kira harapan Gus Luki buat musisi khususnya musik dangdut ke depannya, strategi apa yang diharapkan agar teman-teman musisi dangdut di Kabupaten Jepara ini bisa lebih tambah maju untuk memajukan kota Jepara dalam hal seni musik? Jadi kalau saya menganggap ya dangdut sudah mendunia. Di Jepara sudah membudaya. Menjadi tolak ukur. Ya, jadi istilah di Jepara Jawa ini Tengah. ibaratnya nek zaman dhisik iki nek ibaratnya brak doyong ditekno kudu dangdutan. Nyetreni jalan berarti aspal dangdutan. Wedu sing lairake. Ibaratnya seperti itu. Ada yang bilang juga wong Jepara kok duwe gawe ora berarti durung duwe gawe. Nah, makanya kita sebagai insan dangdut, sebagai musisi, ayolah kita tetap bermain yang baik. Ya, jangan asal kita main. Bagaimana supaya kita menjadi musisi yang handal, musisi yang benar-benar dihargai, main yang enak, gitu loh. Dengan nilai tidak jual, asal main. dengan nilai jual tinggi. Betul, punya nilai jual yang tinggi, ya profesional juga. Semua MC pun, penyanyi pun juga. Musisi juga. Iya, itu main yang enak. Bagaimana ke depan? Kalau kita bisa main enak, ya langsung kita akan cari orang terus. Pokoknya kita itu harus belajar. Gus Luki ini kan tetap belajar, Ya, belajar terus. Bagaimana supaya orang nggak bosan, Nah, gitu. biar nggak monoton. Yang sulit kan di situ. Nah, gitu. Kita harus bisa berkreasi. Kita harus pandai-pandai menggali-gali Betul. dengan ya istilahnya meniru gaya atau sosok seorang boleh. Tapi kan kalau bisa kan kita harus bisa Punya warna tersendiri. punya warna jati diri kita. Ya, Kan gitu. Oke, next lanjut Gus Luki. Ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin lain kali nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Ini dari Krusafala Official. Oke, cita-cita apa yang sampai sekarang belum tersampaikan dari Gus Luki ini? Ya, Monggo. cita-cita saya tuh gini ya. Jadi memang dan saya tuh ingin memang dari dulu tuh angan-angan saya itu juga punya anak perempuan, cewek. Cewek ya. Tiga-tiganya anaknya lelaki semua. Cowok semua. Ingin sekali. Kalau saya punya anak cewek, mungkin perempuan mungkin lebih suka lagi bahagia. Bahagia. Ya sekarang sih sudah bahagia, udah anak ya sehat apa kan gitu. Tapi kepengen mempunyai Iya, itu. anak cewek. Lainnya yang belum tersampaikan. Mungkin Mungkin nggak mau bermuluk-muluk lah. Ya, bermuluk-muluk sudah ya. menerima, saya bersyukur lah. Oh gitu. Berarti semoga saja ini Gus Luki ini cita-citanya ini yang belum tersampaikan pengen punya anak cewek. Nah, kalau mantu gimana Gus? Mantu? Ya. Nah, kan punya anak Ya, cewek itu. nggak sama. Ya, semua itu Allah yang menentukan pokoknya. Oke, itu terima kasih dari saya Sapala Official dan saya Corong Mahendra dengan narasumber saya Gus Luki telah berbincang-bincang, telah meluangkan waktunya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan juga para penggemarnya khususnya. Semoga Gus Luki semakin diberikan kesehatan yang amat sangat panjang umur tentunya. Amin. Semoga kita semua juga diberi kesehatan. Saya Gus Luki dan penonton semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya pesan. Dengan adanya corona, ayo teman-teman kita gitu anjuran pemerintah. Siap. Jaga kesehatan, ya jangan lupa bila dari keluar cuci tangan, Cuci tangan ya. dan Pakai juga masker. pakai masker tentunya. Jaga jarak. Nah, gitu. Jadi, Oke, terima kasih. Semoga bincang-bincang saya sama Gus Luki ini bisa memberi manfaat untuk para pemirsa dan juga memberi motivasi untuk para pemirsa. Semoga video ini nanti akan bisa, pokoknya kita mengambil dari bincang-bincang saya sama Gus Luki yang ada hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata salah yang
saya sengaja atau tidak sengaja, niat saya hiburan, tidak ada niat menyindir orang lain. Semoga bermanfaat. Tetap di Safala Official, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Tetap di acara Awas Ada Corong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.